Oke. Muhammad Suaib, ada? Hadir, Bu. Oh, hadir. Nur Arfa hadir? Hadir, Bu. Oh, hadir. Pasliani? Pasliani hadir? Belum hadir. Ratih Riswara? Ratih Riswara hadir belum? Siti Haisyura? Hadir, Bu. Nursida hadir? Nursida belum ada ya? Ada nih. Nursida. Namanya sih ada. Orangnya kemana nih? Nursida. Belum saya tandain ya. Salwa Lailatul Kadriyah. Hadir, Bu. Salwa hadir. Sri Rahmayani. Sri Rahmayani hadir. Hadir, Bu. Oh, suaranya nggak kedengaran. Hadir, Bu. Hadir. Ya, baik. Putri Ramadhani. Hadir, Bu. Putri hadir. Risah. Risah ada? Nggak ada. Ul Miftah. Izin, Bu. Oh, Kalau Risah. Oh, Risah izin. Izin kenapa? Ada apa? Acara keluarga. Berduka, Ibu. Oh, Ul Miftah. Miftah nggak ada ya? Belum masuk ya? Norma Yanti? Hadir, Bu. Norma hadir. Nopanri Arwan? Ada, Bu. Rabiah Al-Adawiyah? Belum ada ya? Alwan Duta Putra? Belum ada ya? Mutiara? Hadir, Bu. Hadir. Musparti? Musparti belum ada. Rosnawati? Hadir, Bu. Rosnawati hadir. Nur Aulia K. Hadir, Bu. Dia hadir. Sofyan Raditya? Hadir, Bu. Hadir. Pardian Rusman? Hadir, Bu. Hadir, Bu. Oke. Muhammad Nur Hadi? Hadir, Ibu. Hadir, Bu. Alvin S. Belum ada ya? Resah? Hadir, Bu. Resa Martinus? Martinus belum ada. Febrianti Lino? Belum ada. Eka Patricia? Hadir, Bu. Hadir. Selviana Olvia Metang? Selviana? Nggak ada, belum hadir. Intan? Hadir, Bu. Oh, Intan ada 2 ya? Di stat A sama di stat B. Tadi yang ada di stat A siapa? Enggak ada, Ibu. Oh, nggak ada ya? Bukan Intan ya. Rahmi Abdullah? Belum ada. Imran? Belum ada. Ajrun? Hadir, Bu. Hadir ya? Oke. Dari 32 baru 18 yang hadir di Zoom Maaf, ini. Bu. Ya,
Ada 19. Masih ada atas kelas B Mutiara ya? atas Rosnawati. Emil. 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 Emil, namanya Emil. Iya Bu, tapi kebetulan kemarin terlambat isi KRS Bu. Nggak ada di kelas. Nggak ada di sini namanya ya. Iya Bu, karena terlambat kemarin isi KRS Bu, tapi di absen yang lain sudah dikasih masuk Bu. Oh. Saya tambahin aja ya. Nih nimnya. Emil, nim kamu berapa? Emil? Belum pick kapan bergabung, Bu? Gimana? Mungkin belum bergabung, Bu, Oh, Emilnya. belum. Tadi katanya ada Emil satu. Belum bergabung. Nanti aja ya kalau dia sudah bergabung ya. Iya, Bu. Ada yang belum di absen? Ya, Bu. Saya Bu, Rati Bu. 19. Rati. Martinus, Bu, hadir. Martinus sudah datang. Bentar ya. Rati udah hadir. Martinus. Martinus. Nursida hadir Bu. Nursida sudah datang. Tadi kamu ya nggak dengar tadi. Bu, mati lampu daerahku Bu. Oh, Martinus hadir ya. Oke, sudah ya. Kita mulai aja ya, teman-teman ya. Iya Bu. Oke, Iya Bu. baik, makasih. Oke, izin share screen ya, teman-teman. Oke. Layar saya udah kelihatan? Sudah Bu. Sudah, Bu. Sip. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, teman-teman. Jadi, saya pertama-tama mohon maaf dulu ya udah mengganggu waktu liburnya karena kemarin nggak sempat buat ngajar masuk karena di kantor lagi padat. Jadi, saya izin ambil waktu liburnya teman-teman ya. Jadi hari ini kita akan belajar terkait dengan regresi linear berganda. Kemarin kan kita sudah belajar korelasi, sudah belajar regresi linear, terus hari ini kita akan full belajar apa itu regresi linear berganda. Oke. Nah, model regresi linear berganda itu kemarin sudah dijelaskan awalnya gitu ya. Kalau untuk model regresi linear berganda, pemodelannya itu ada lebih dari satu peubah penjelas. Gitu. Jadi boleh berapa aja. Yang penting peubah penjelasnya itu lebih dari satu, sementara peubah Y-nya itu hanya satu. Gitu. Jadi Y ini bisa dijelaskan oleh beberapa peubah penjelas gitu. Tergantung berapa peubah penjelasnya. Jadi jika boleh lebih dari satu, maka modelnya itu Y sama dengan beta 0 ditambah beta 1, X1 gitu ya. Peubah penjelasnya ada X1 sampai dengan XK. Plus ada biasnya gitu, ada error. Epsilon itu adalah error. Jadi kalau di model regresi linier sebelumnya itu hanya modelnya itu hanya Y sama dengan beta 0 ditambah beta 1X gitu ya, hanya X, X-nya hanya satu. Kalau di regresi linear berganda, peubah penjelasnya ada banyak. Jadi peubah bebasnya itu bisa lebih dari satu gitu. Nah, karena peubah bebasnya bisa lebih dari satu,
maka ada pemeriksaan model regresi berganda. Biasanya untuk pemeriksaan model regresi berganda itu kita menggunakan uji F. Nah, uji F ini gunanya buat apa? Pertama, peubah-peubah penjelas yang banyak tadi itu secara serempak mempengaruhi peubah responnya kah atau tidak. Jadi secara bersama-sama mereka merubah mempengaruhi si peubah respon atau Y-nya atau tidak. Atau sebenarnya peubah-peubah penjelas yang tadi itu sebenarnya tidak semuanya mempengaruhi si peubah responnya gitu. Jadi misal gitu ya, ada contoh kenaikan harga gitu ya, kenaikan harga barang itu dipengaruhi pertama saya kemarin katakan gitu ya, ubah harga barang itu pertama dipengaruhi oleh stok barang yang ada di tempatnya atau dipengaruhi oleh banyaknya orang yang membeli gitu ya. Ada dua peubah penjelas. Nah, peubah penjelasnya itu pertama stok barang, yang kedua banyaknya orang yang membeli gitu. Nah, apakah si harga barang ini dipengaruhi bersama-sama gitu ya, keduanya gitu ya, kedua peubah penjelasnya yaitu stok barang dan juga banyaknya orang yang membeli barang tersebut, keduanya sama-sama mempengaruhi harga barang atau ternyata yang mempengaruhi hanya si stok barangnya saja gitu. Sebenarnya banyaknya orang yang membeli itu tidak mempengaruhi harga barangnya atau kebalikannya, hanya dipengaruhi oleh banyaknya harga barang. Nah, itu bisa kita uji gitu ya modelnya itu dengan uji F. Nah, uji F ini menguji model regresi yang kita sudah dapatkan itu layak atau tidak. Nah, kemudian uji F ini juga bisa kita pakai untuk mengetahui gitu ya penambahan satu peubah penjelas ke dalam model setelah peubah penjelas lainnya ada dalam model berpengaruh nyata atau tidak terhadap respon. Jadi tadi berpengaruh nyata atau tidak. Pertama kita bisa cek melalui uji F itu dia berpengaruh secara bersama-sama atau tidak. Yang kedua kita bisa mengecek apakah peubah penjelasnya itu berpengaruh nyata atau tidak terhadap respon setelah penjelas lainnya ada. Jadi misalkan tadi harga barang itu kan setelah kita uji gitu ya dengan uji F, harga barang itu ternyata dipengaruhi oleh harga stok barang dengan banyaknya orang yang membeli. Nah, apakah stok barang gitu ya berpengaruh terhadap harga barang itu karena adanya sih banyaknya orang yang membeli. Kalau misalkan kita cuman buat modelnya satu-satu nih gitu ya, kita buat modelnya satu-satu terhadap yang satu terhadap harga barang terhadap banyaknya stok, terus kita buat model lain harga barang terhadap banyaknya barang yang dibeli gitu ya. Ternyata kalau kita buat kalau kita buat dua model dengan menggunakan regresi linear sederhana, nah ternyata si harga barang itu kalau hanya kita buat satu model dengan stok barang, ternyata stok barang itu tidak mempengaruhi harga barang gitu. Tapi ketika stok barang dan banyaknya orang yang membeli itu modelnya kita buat bersama-sama, ternyata keduanya itu mempengaruhi gitu. Jadi si uji F ini bisa kita lihat untuk melihat sebenarnya si peubah penjelas kita itu mempengaruhi respon karena adanya penjelas lain atau tidak. Gitu ya. Nah, yang ketiga, ini penambahan sekelompok peubah penjelas ke dalam model setelah peubah penjelas lainnya ada di model berpengaruh nyata atau tidak terhadap respon. Nah, ini sebenarnya saling berkaitan ya, teman-teman ya, yang poin 2 dan poin 3 ini. Yang pertama, penjelasnya itu misalkan si X1-nya itu mempengaruhi Y karena ada X2. Nah, kalau misalkan yang ketiga ini maksudnya adalah si X2 itu mempengaruhi Y karena adanya X1. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Ada yang belum paham terkait model uji F ini? Belum? Kita bisa lanjut? Bisa, Bu.
Tes, Iya, lanjut dulu Iya, ya. Bu. Nah, ini bentuknya untuk model uji F. Jadi, asumsinya adalah kita mau menguji peubah responnya gitu ya, peubah penjelasnya itu tidak mempunyai hubungan linear dengan satu sama lain gitu. Jadi, nanti kalian juga akan belajar juga asumsi-asumsi di apa namanya di regresi linear berganda. Nah, jadi H0-nya itu beta 1 sama dengan beta 2 sama dengan beta 3 sampai dengan beta K itu sama dengan 0. Jadi peubah responnya, X-nya itu tidak memiliki hubungan linear dengan peubah penjelas dari 1 sampai dengan K gitu. Jadi mereka tidak saling berkaitan gitu ya. Nah, kemudian H1-nya itu minimal ada satu peubah penjelas yang tidak sama dengan 0. Jadi H0-nya ini kita mau menguji bahwa si peubah respon itu tidak mempunyai hubungan linear terhadap Y, yang H1-nya minimal ada satu BJ, berarti minimal ada satu peubah penjelas yang mempengaruhi Y gitu. Nah, ini cara mencarinya ya. Jadi ada sumber keragaman dari betanya, kemudian kita gunakan derajat bebas, nanti mungkin lebih jelasnya di contoh soal ya untuk ini. Nah, terus kita cari jumlah kuadratnya, yaitu BXY dikurang Y aksen 11 aksen Y gitu ya. Ini JKT-nya, JK regresi dibagi K itu jumlah derajat bebasnya. Nah, kemudian ada sisaannya, ini nanti kita akan belajar analisis variansnya ya. Kemudian kita hitung, F hitungnya kuadrat tengah regresi per kuadrat tengah sisaan. Nah, kriteria penolakannya adalah kita tolak H0 jika nilai uji F-nya itu lebih besar dari F alfanya. Jadi kita yang kita mau adalah model kita itu saling mempengaruhi gitu kan. Yang dimaksud dengan model yang baik adalah ketika model tersebut bisa menyampaikan apa yang kita inginkan gitu. Nah, tadi kan gunanya regresi linear berganda itu kita mau tahu nih apakah peubah penjelas itu mempunyai hubungan dengan peubah bebasnya gitu ya. Nah, kalau misalkan kalau misalkan ternyata tidak ada hubungannya, artinya kan model kita itu bukan model yang kita inginkan. Artinya yang kita mau adalah tolak H0-nya, bukan tolak H1 terima H0. H0 ini kan katanya H0 itu adalah peubah respon itu tidak memiliki hubungan linear dengan peubah penjelasnya. Yang kita mau peubah respon itu memiliki hubungan linear dengan peubah penjelas. Minimal satu saja gitu. Satu saja ada X yang memiliki hubungan dengan si Y. Minimal ada satu X dari sekian banyak X gitu ya yang memiliki hubungan dengan Y. Kita tidak mau tidak ada X gitu. Kita udah buat model gitu ternyata seluruh penjelasnya itu tidak ada yang berpengaruh terhadap responnya, peubah respon gitu. Jadi yang kita mau adalah minimal ada satu peubah respon yang mempengaruhi peubah penjelas. Makanya yang kita mau adalah H1 bukan H0. Artinya yang kita cari sebagai sebagai model yang baik itu jika H0-nya ditolak. Nah, H0 ditolak itu jika bagaimana? Jika uji F-nya itu nyata gitu. Nah, kita bisa ngecek model regresi linear berganda yang baik itu melalui uji F. Pertama dari uji F, ingat ya teman-teman, uji F itu gunanya tadi yang di atas, kita mau lihat modelnya itu baik atau tidak melalui uji F karena modelnya berpengaruh nyata modelnya berpengaruh nyata gitu ya terhadap peubah-peubahnya. Yang kedua, peubah penjelasnya itu memang mempengaruhi peubah responnya, baik secara bersama-sama ataupun hanya salah satu yang mempengaruhi gitu. Itu gunanya uji F. Oke. Nah, selain uji F, ini ada juga yang namanya uji T. Ya, uji T ini adalah untuk menguji
apakah menguji si beta 1 dan beta 2 dan beta 3 seterusnya gitu. Kalau misalkan di regresi linear sederhana itu kita hanya menguji beta 1. Nah, kalau di regresi linear berganda, uji T dilakukan untuk menguji masing-masing koefisien regresinya. Kemarin waktu belajar regresi linear sederhana sudah diajarin uji T belum? Ada yang mau jawab? Mutiara nih, Mutiara sama Rosnawati kemarin waktu belajar regresi linear sederhana sudah belajar uji T? Belum ada, Bu. Oh, belum belajar uji T ya? Tapi di mata kuliah lain, Bu, ada, Bu. Oh, oke. Sedikit. Di mata kuliah apa? Belajar uji T. Analisis varians. Rancangan percobaan, Bu. Oke, rancop berarti udah ya. Uji F sudah belajar juga di rancop? Uji F yang itu, Bu, yang pakai rumus ANOVA. Iya. Ini. Iya. Ini kan Sampai tabel ANOVA-nya. Sudah Tapi ya? kalau dilihat dari anunya, Bu, yang ini tuh sama Ji, kurang lebih persis di rumus Bu, rancangan percobaan. Iya, benar. Di rancangan percobaan harusnya ada uji F. Nah, tabel ini itu sebenarnya tabel ANOVA. Ini tabel ANOVA. Jadi berkaitan ya di analisis regresi berganda dengan rancop ya. Berarti teman-teman udah pada paham ya uji F dan uji T? Insyaallah, Bu. Insyaallah. Kalau di rancop, Iya, uji Bu. F digunakan untuk apa? Saya tanya dulu nih, kan udah belajar rancop ya. Semuanya sama kan mata kuliahnya? Sama, Bu. Sama kan? Nah, kalau di rancop, saya mau nanya, karena kan semuanya udah belajar, berarti kan sudah belajar ANAVA ya. Sudah belajar ANAVA, sudah belajar uji T di rancop. Berarti untuk yang regresi linear berganda, nggak ada masalah ya. Saya mau nanya berarti, kalau di rancop, Arjun, Muhammad Arjun Asyari ada? Arjun? Ada, Bu. Ajrun. Ada, Bu. Oke. Ada, Bu. Kalau di rancop, kamu sudah belajar rancop kan? Rancangan percobaan kan? Sudah Iya, Bu. diajarin uji F kan? Iya, Bu. Saya mau nanya, kalau di rancangan percobaan, uji F itu digunakan untuk apa? Untuk mengetahui perbedaan, Bu, antara dua kelompok. Oke, berarti sama ya untuk mengetahui perbedaan antara dua kelompok. Kelompok kalau di regresi linear berganda, uji F itu sama juga. Tapi di sini kita mau lihat apakah ada pengaruh antara si koefisien penjelas dengan peubahnya gitu. Jadi kalau ada pengaruh maka modelnya itu baik gitu. Itu ya teman-teman. Kalau uji T, di rancop untuk apa? Saya mau nanya. Pasliani. Untuk membandingkan Siapa yang jawab nih? Ya, teman-teman yang lain kalau ada yang mau jawab. Uji T di rancop itu buat apa? untuk membandingkan rata-rata antar dua kelompok, Bu. Sama ya, sama kayak uji F ya. Cuma bedanya
uji T membandingkan dua rata-rata, uji F untuk melihat perbedaan. Apakah ada perbedaan antar dua kelompok? Oke, makasih. Tadi siapa yang jawab? Selviana ya? Mutiara, Bu. Oh, Mutiara. Makasih, Mutiara. Oke, jadi sama dengan di Rancop gitu ya, uji T di regresi linear berganda, gunanya adalah untuk melihat apakah ada rata-rata yang sama gitu ya. Kalau rata-ratanya sama artinya ada hubungan gitu. Nah, kalau di sini kita lihat ada hubungan atau tidak itu dari koefisien kemiringan garis regresinya. Gitu. Jadi kalau misalkan hipotesisnya gitu ya, hipotesisnya itu H0 sama dengan ya. Elviana, ada yang mau ditanyakan? Elviana, kamu bocor suaranya kayaknya. Oke, lanjut ya. Jadi untuk uji T itu sama dengan antara di regresi linear berganda dengan Rancop itu sama. Kalau di Rancop untuk menguji rata-rata, kalau di regresi linear berganda, uji T ini untuk menguji apakah hipotesisnya gitu ya, ada hubungan linear antara variabel penjelas dan variabel responnya gitu. Jadi kita uji yang pertama itu kita tetap yang kita mau adalah tolak H0. Ya, kenapa Devi? Waalaikumsalam. Devi, kamu baru masuk ya? Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Saya atas nama Emil Ibu, pakai pinjam laptopnya temanku atas nama Devi. Oh, siapa? Emil Ibu. Oh, yang baru tadi ya? Iya Ibu. Oke, Emil, NIM-nya berapa Emil? Emil? E0 triple 2 0 triple 2 514. 514. Iya. Emil? Emil Bu. Emil Iya. aja? Iya Bu. Oke. Hai Bu, juga atas nama Selfie Bu. Selfie, udah hadir ya? Oke. Ada lagi yang baru hadir? Ini ada 22 ya berarti. Oke, sudah hadir semua kayaknya. Kita lanjut ya, teman-teman ya. Oke, lanjut uji T tadi. Yang kita mau sama dengan uji F, kita mau tolak H0. Artinya kita terima beta 1. Yang artinya itu ada hubungan linear antara variabel peubah dengan variabel responnya. Nah, untuk uji statistiknya itu B1 dikurang beta 1 per S itu adalah variansnya. Jadi varians beta 1. Nah, kemudian kita bandingkan dengan nilai DB-nya. DB-nya itu kalau misalkan N itu jumlah sampel gitu ya, jumlah sampel yang kita gunakan dikurangin dengan 2. Nah, untuk pemeriksaan model regresi berganda dengan uji T, ini dimaksudkan untuk menguji pengaruh setiap peubah penjelas satu persatu terhadap peubah responnya. Bedanya apa dengan uji F? Kalau uji F, kita mengujinya secara bersama-sama, gitu ya. Kalau uji T tadi kita punya model regresi linear berganda, tapi kita uji apakah si peubah respon dengan peubah penjelasnya itu mempengaruhi satu-satu gitu. Jadi tidak secara bersamaan. Kalau uji F kita uji dia secara bersamaan. Kalau uji T kita uji si koefisien penjelasnya, si peubah penjelasnya ini secara
tidak bersama-sama, jadi satu-satu. Jadi kita coba cek dulu apakah si X1 gitu ya, itu ada hubungannya dengan Y, kemudian kita cek lagi X2 apa ada hubungannya dengan Y atau tidak. Bedanya di situ. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Rasa mau bertanya, Rasa? Nggak ada, Ji, Bu. Oke. Saya lanjut dulu ya, kita lanjut dulu ya. Nah, teman-teman ini ngikutinnya pakai laptop semua atau ada yang dari HP atau kebanyakan pakainya dari HP? Pakai HP, Ada Bu. yang pakai laptop. Pakai HP ya. Pakai laptop, Bu. Ada yang pakai laptop? Iya, Bu, ada. Ada Bu. Ada. Ada, Bu. Oke. Nah, kita ke contoh dulu ya, teman-teman. Jadi, ini ada contoh. Kita ambil ini ada contoh kita ambil dari datanya BPS gitu ya. Total impor itu total impor dengan PDB, kemudian ada rata-rata inflasi, terus kurs dolarnya, harga kurs dolar dan populasi gitu. Jadi ini di total impor satu negara gitu ya dari tahun 99 sampai 2011. Nah, sebenarnya untuk data ini tidak cocok sih karena ini datanya time series. Harusnya regresi linear berganda itu tidak digunakan untuk data time series ya, karena bisa jadi ada pengaruh waktu di situ. Sementara kalau data panel gitu ya, itu tidak ada pengaruh waktunya. Jadi, tapi ini nggak apa-apa, ini contoh saja. Nah, misalkan ada total impor di suatu negara, kemudian kita mau tahu nih, apakah ada hubungannya antara total impor dengan PDB-nya, kemudian dengan rata-rata inflasi, kurs dolar, dan populasi. Sebentar. Ini teman-teman yang pakai laptop, bisa dicatat, dipindahin ke Excel, atau saya coba di Excel ya. Saya copy ke Excel dulu. Excel saya kelihatan nggak? Ini Iya, Bu. kelihatan Excel kosong ya? Kelihatan. Iya, Bu. Kelihatan saya copy ya. Oh iya, Pak, telepon aku dan minta beri. Dia pokoknya saja, Mak. Saya ubah dulu. Ya. Ini untuk teman-teman, nanti saya mau kasih Excel-nya.
Nanti kita bareng-bareng, kalau kalian biasanya pakai R ya? Kalau pakai R udah bisa cari model regresinya nggak? Atau bisa pakai Excel kan ya? Pakai Excel saja, Bu. Pakai Excel aja ya. Nanti Iya. kita sama-sama cari model regresinya. Jadi untuk yang pakai laptop, nanti ini saya kirim filenya ke Zoom, di chat Zoom, nanti kita coba sama-sama. Hasilnya seperti apa gitu ya. Kalau yang pakai handphone mungkin bisa dilihat dulu. Nanti yang pakai laptop, siapa aja? Mutiara, Bu. Mutiara pakai laptop. Terus ada lagi? Selalu, Bu. Resah juga ya? Apa tadi? Kalau bisa juga pakai ini, Bu, karena ya sementara kan juga pakai. Selalu, Bu. Oh, Salwa. Yang Resa pakai laptop? Chromebook, Bu, Chromebook. Oh, Chromebook. Oh, Chromebook. Nggak bisa ya? Ya, baru sementara mau aku coba, Bu. Oke, nanti kalau bisa Chromebook berarti pakai spreadsheet ya? Iya, Bu, Google Sheet. Oke, kalau di spreadsheet saya nggak tahu tuh bisa atau tidak. Yang Tapi kayak nanti begini, Bu, kalau ya. bisa, ya. Google Sheet ku pakai, Bu. Oke, iya Google Sheet. Kalau bisa nanti saya minta tolong share screen ya, Salwa. Kemudian tadi siapa tadi? Yang berdua ya. Mutiara ya. Mutiara dipakai laptop kan? Mutiara, Bu, ya. Ya, nanti Iya, Bu. oke, nanti kalau resah juga bisa di Google Sheet. Saya minta share screen juga ya. Kita coba lihat sama-sama model regresinya. Oke, sebentar ya teman-teman. Saya save dulu. Ini saya close dulu. Oke, saya kirim di chat ya, teman-teman. Maaf, ini sudah di-record kan ya? Udah. Oke, itu sudah saya kirim ke chat. Teman-teman bisa dicoba di-download dulu.
Sudah di-download? Yang pakai laptop bisa coba di-download dulu ya. Sebentar, Ibu. Sudah, Bu. Coba Oke. kirim ulang, Bu. Kirim kemana? Ke WA. Yang kirim ulang. Kirim ulang? Iya, Bu. Karena Oh. anu tadi baru kan bergabung anu pakai laptop tadi. Oke. Sebentar, kalau kirim ulang saya harus close dulu. Oh. Oke, saya kirim ulang ya. Rindu, Kak. Rindu, Kak. Oke, sudah Resa. Teman-teman yang lain sudah di-download? Sudah, Ibu. Sudah? Oke. Sudah, Ibu. Kita coba pakai Excel dulu ya. Saya mau coba, tadi total importnya itu adalah perubahan responnya, Y-nya itu total import, terus X1 populasi, X1 PDB, X2-nya rata-rata inflasi, terus X3-nya kurs dolar, X4-nya populasi. Pertama kita coba explore satu-satu dulu ya. Kita coba lihat dulu nih gimana bentuk sebaran datanya dulu ya, antara total import dengan PDB dulu nih misalkan. Kita coba explore, kita cari bukan regresi sih. Kita coba cek garis linearnya dulu ya. Gimana sih sebenarnya pengaruh gambaran si total impornya dengan PDB dulu nih misalkan. Kalau teman-teman mau coba, ini bisa ke insert, terus pilih yang line. Nah, nanti di sini nih akan muncul nih. Tapi kalau di sini masih salah, jadi digambarkan garis satu-satu terhadap Maaf, tahunnya. tapi di share screen-nya tidak kentara Excel-nya, Bu. Oh iya, sorry. Saya belum nge-share screen yang Pindah ini. file, pindah file. Maaf. Ini udah kelihatan belum? Belum, Bu. Belum? Sudah, Sudah, Bu. Ya. Bu. Nah, kita coba explore datanya dulu nih antara total impor dengan PDB gitu ya. Kita insert misalkan insert ke garisnya. Nah, kalau ini kan semuanya muncul ya. Nah, kita filter aja dulu edit. Select data. Kita edit. Axis row-nya PDB ya. Oke. Maaf, Bu. Bisa diulang, Bu? Kita mau lihat bagaimana gambaran antara total import dengan PDB. Kita buat baru aja ya, satu-satu ya. Total import, kita copy ke sheet satunya. Terus PDB-nya kita copy ke sampingnya. Oke. Nah, dari sini kita blok tabelnya. Teman-teman sudah di-copy. Copy ini dulu aja, total import sama PDB. Di-copy, terus insert. Nah, kemudian insert chart-nya.
Insert chart. Ini dulu ya. Ini. Nah, kemudian klik kanan. Sorry. Diklik grafiknya, klik kanan. Kemudian select data. Nah, di sini horizontalnya edit. Edit jadi total import. Oke. Terus ini ganti dulu. Ini ganti. Nah, oke. Ini X-nya adalah total import. Kemudian ini PDB-nya. Ini PDB-nya. Ibu, mohon maaf Bu, bisa diulang mulai dari pas pembuatan grafiknya Bu? Oke, saya ulang ya. Ini kalian udah di copy dulu total import dengan PDB-nya? Iya Bu, sudah. Iya, Bu. Ya, saya hapus dulu. Oke. Nah, di blok nih mulai dari sel A2 sampai dengan sel B14. Di blok dulu. Sudah? Kemudian klik insert. Insert. Kalian ke line ini aja coba. Tadi sih saya nggak line. Coba line. Jangan-jangan line. Sudah klik insert. Kemudian ini nih. Yang insert line or area chart. Klik yang bawah sini. Nah, kalian pilih nih mau grafiknya yang mana. Sudah? Ya Bu. Sudah, pilih satu dulu nih. Misalkan ini sama aja sih, kita pilih yang ada poin-poin titiknya ya. Nah, ini. Oke, sudah. Terus klik di grafiknya. Klik kanan. Klik kanan. Klik kanan. Format chat area. Bukan, sorry. Tadi. Klik kanan, select data. Sudah. Sudah muncul kayak gini? Iya Bu. Oke, muncul. Nah, edit yang horizontalnya. Edit. Kemudian pilih yang sel B2 nih. PDB. Pokoknya yang isinya PDB dalam miliar. Oke. Nah, ini kan garis X-nya sudah kelihatan ya. Sudah berubah. Kemudian klik OK. Ini di remove dulu, series 1, series 2-nya di remove dulu. Terus di sini add. Select range-nya yang total import.
Hilang. Bentar. Bentar ya. Oke. Ini total. Sudah teman-teman? Yang tadi edit horizontalnya, ini pilih yang PDB. Kemudian di sini, di legend entry-nya, ini edit. Series name-nya terserah kalian mau isi apa. Kalau saya isi total import. Kemudian series value-nya, ini saya isi yang nilai dari total import. Sudah teman-teman? Bisa berhasil? Oke ya. Yang Ibu, berhasil? Ya. bisa bertanya, Bu? Hmm. Mau bertanya apa, Resa? Itu yang sebelah kirinya, Bu. Yang itu 20, apa itu 20.000 ya? 20.000. Diambil dari Iya. mana, Bu? Atau langsung yang total impornya import. yang Bu apa? Nabulatkan semua atau bagaimana? Perkiraan saja. Kalau ini otomatis dari Excel-nya ya, karena dia skalanya per 20.000 nih yang Y. Tapi itu nilainya sebenarnya 24.000 kan, titiknya nggak di 20.000 kan. Ini nilai total ini, Y-nya ini total import, ini X-nya itu PDB. Nah, cuma skalanya diambil 20.000, ini dari Excel-nya aja. Excel-nya skalanya itu per 20.000 gitu. Jadi 0, 20.000, 40.000. Tapi titiknya, lihat nih, kalau saya perbesar gitu ya, titiknya itu nggak di 20.000. Mendekatnya, Budi, yang kayak itu 24.000 di titik sekian. Iya, ini 24.000 sama 379. Nih, yang titik ini itu tuh ada di poin 379.557 dan Y-nya di 24.000. Oke? Gimana, Resa? Oke, Bu. Ya, Bu. Nih, kalau misalkan di Excel, nih saya mau cek skalanya ya. Kita format axis. Nah, jadi dia minimumnya 0, maksimumnya diambil 180.000 nih ya. Jadi dia dari 0 sampai 180.000. Nah, unit ini adalah kelipatannya. Jadi yang dia keluarkan itu kelipatannya per 20.000. Kalau kamu mau keluarin kelipatannya per 10.000 itu boleh. Ini saya ganti nih 10.000. Nah, nanti dia akan keluar jadi 0, 10.000, 20.000 gitu. Nah, gini. Tapi grafiknya tidak akan berubah karena titiknya tetap di situ. Titiknya nih, tadi yang ini titik ini tuh titik pertama kan, 379.557 PDB-nya, maka total importnya menjadi 24.003,3. Kemudian kalau yang ini titik yang kedua, PDB-nya 1.389.000, total importnya 33.514 gitu. Nah, jadi ini gambaran PDB dengan total importnya. Nih saya tambahin teks axis ya.
Tambahin label. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Saya, Bu, mohon maaf, Ya. tidak berhasil. Coba kamu share screen deh. Bisa share screen kan? Siapa ini? Nur Arfa atau Putri? Oke. Di blok dulu. Dari A2 sampai B14. Ya, blok semua juga nggak apa-apa. Sampai row 14 aja. Nah. Klik, bukan klik yang garis itu. Yang sebelah kiri. Sorry, saya annotate dulu. Saya mau annotate. Yang samping-samping sebentar. Saya annotate dulu. Nah ya, pilih salah satu kamu mau yang mana. Nah oke. Klik dulu. Oke. Terus kamu klik di grafiknya. Ya, klik kanan. Klik kanan. Pilih data. Oke. Nah, kemudian di label sumbu, edit. Ini label sumbu itu berarti X-nya ya, horizontal itu X. Nah, X-nya kamu kan peubah penjelasnya itu kan PDB ya. Nah, kamu pilih sel yang PDB. Kamu blok di B2 sampai B14. Oke. Ya. Nah, di legenda seri itu klik yang total import doang. Oke. Nah, nah, nggak apa-apa, tetap aja gini. Nah, teman-teman, nggak apa-apa kamu aja yang share, Putri. Siapa tadi namanya? Putri dan Nur Arfah. Oke, coba digedein grafiknya. Nah, ini adalah grafik antara total impor dengan PDB. Ini kalau kita satu-satu ya, teman-teman bisa lihat nih. Ini tuh sebenarnya kalau dilihat dari grafiknya, ada hubungan linear tidak antara total impor dengan PDB. Terus hubungan kalau dilihat dari grafik, ini semakin besar si PDB, apakah total impornya akan semakin besar atau semakin kecil? Semakin besar, Bu. Semakin besar ya. Nah, kita bisa lihat nih, kita kalau mau membuat model regresi gitu ya, kita harus lihat dulu, kita bisa eksplorasi datanya dulu nih. Gimana cara eksplorasinya? Nah, kita bisa lihat dari dari garis-garisnya. Gitu. Kalau misalkan garis-garisnya itu ternyata tidak kelihatan berhubungan secara linear, artinya kita tidak perlu capek-capek untuk membuat data tersebut, membuatnya menjadi model linear. Artinya dilihat dari gambaran pertama saja itu sudah tidak baik gitu ya. Berarti kan kita tidak perlu capek-capek nih gitu. Nah, ini kan baru total import. Coba Nur Arfah atau Putri nih. Ya, kalian berdua lah ya, Putri atau Nur Arfa, coba buatkan lagi grafik seperti ini, tapi
antara total impor dengan variabel lain nih. Coba ke sheet 1 tadi variabelnya ada apa aja? Nah, coba buat total impor dengan rata-rata inflasi, kurs dolar, dan populasi. Boleh di sini aja bisa kok. Nggak perlu beda. Di sheet yang sama aja. Nah, kamu blok lagi dari B, tetap di sheet 1 aja, sheet 1. Nah, kamu blok dari B2 ke F14. B2. Iya, boleh. Oke, sisipkan. Klik yang tadi. Nah, edit aja. Klik kanan, edit. Pilih data nih, pilih data. Ya. Ininya edit dulu. Label sumbu kategorinya, edit dulu. Horizontal. Horizontalnya pilih total import aja deh. Oke. Oke. Hmm, kamu copy aja. Kamu copy grafiknya. Oke dulu. Ini grafiknya kamu copy, nah disandingin. Ini pilih yang lain, populasi misalkan. Apa, Bu? Ini gambar grafiknya total import dengan apa? Klikkan yang filter tadi. Ini populasi. Coba populasinya di unklik, pindah ke kurs dolar. Terapkan. Nah, ya. Kok jadinya persentase? Oke. Coba saya share screen ya. Coba kita coba. Sudah kelihatan? Iya, Bu. Oke. Ini PDB. PDB.
PDB rata-rata inflasi. Nah, ini kurs dolar. Populasi. Oke. Nah, saya nggak tahu tadi kenapa punyanya Putri ya tadi ya. Putri sama siapa tadi? Nur Arfa, Bu. Oh ya, Nur Arfa. Tadi saya nggak tahu kenapa punyanya Nur Arfa jadinya persentase. Celok. Nah, cuma kalau kita lihat nih ya, dari data yang tadi, ini adalah gambaran apa tadinya? Ini adalah gambaran data total impor kita bandingkan dengan PDB, rata-rata inflasi, kemudian kurs dolar, dan populasi. Nah, kalau dari 4 variabel penjelas yang mempengaruhi yang kita asumsikan gitu ya, yang kita asumsikan mempengaruhi si total impor, kalau kita lihat dari 4 peubahnya itu tadi gitu ya, si PDB, rata-rata inflasi, kemudian kurs dolar, kemudian populasi. Nah, ini yang terlihat sekali dia berpengaruh secara, nggak berpengaruh sih, hubungan linearnya yang sangat terlihat itu ada di variabel apa? Kalau misalkan nih, saya cuma Populasi, Bu. populasi ya. Iya, Bu. Berarti kan dari sini saja, betul, dari sini saja kita sudah bisa lihat bahwa yang paling besar gitu ya, yang paling terlihat hubungan linearnya adalah populasi dengan total impor gitu. Jadi kalau kita lihat satu-satu gitu ya, tadi kan kalau misalkan uji F itu kan secara bersama-sama nih. Kalau misalkan satu-satu kita bisa lihat, oh ternyata yang hubungannya sangat linear gitu ya, itu adalah variabel populasi. Populasi kalau kita lihat dengan total impor, ini tuh garisnya sangat lurus gitu ya. Garisnya sangat lurus. Nah, sementara kalau kita bandingkan yang paling tidak kelihatan hubungan linearnya itu variabel apa? Kalau dari gambar ini. Eka Patricia. Ada Eka? Eka nggak ada ya.
Kemarin udah banyak tanya Intan, Martinus juga. Muhammad Nur Hadi. Bir Bu. Nah, menurut kamu yang hubungannya paling tidak linear antara total impor dengan variabel PDB ataupun rata-rata inflasi, kurs dolar atau populasi itu yang hubungannya paling tidak linear itu apa? Variabel apa? Maaf Bu, putus-putus Bu, jaringan di sini kurang bagus Bu. Masa sih di saya bagus suara kamu? Iya, suaranya juga jelas Ji, Bu. Ya nggak tahu kurang bagus di sini. Oh, masa sih? Pertanyaan saya tadi kedengeran nggak? Kedengaran Bu jelas. Coba Kedengeran ya? diulang anunya Bu, Ya. soalnya. Menurut kamu yang paling tidak berhubungan linear di antara 4 variabel ini, PDB, rata-rata inflasi, kurs dolar, populasi, dengan total impor, itu variabel yang mana? Nur Hadi. Populasi Bu. Populasi tidak berhubungan linear. Menurut kamu kenapa? Miliar. Kenapa populasi menurut Nur Hadi tidak berhubungan linear? Sebenarnya hubungan linear itu hubungan yang seperti apa? Nur Hadi, apakah kamu masih di sana? Nur Hadi. Oke, Nur Hadi. Coba saya tanya ke Saya, Bu. siapa itu? Siti Haishura, Bu. Oke, Haishura. Coba menurut kamu, oh suaranya, suara kamu feedback. Kamu pakai 2 device ya di situ. Coba yang satu dimatiin dulu suaranya. Yang paling tidak linear itu yang kurs dolar sama rata-rata inflasi, Bu. Oke, kenapa menurut kamu itu tidak linear, Haishura? Panggilnya Haishura apa Siti? Ya, Bu. Kenapa menurut kamu itu hubungannya sangat tidak linear? Yang paling tidak linear di antara variabel lainnya? Karena kan kalau di rata-rata inflasi kan kalau nilainya total import itu sebesar berapa ini? 46.524. Rata-rata inflasinya cuma sebesar 6 Ibu. Terus begitu juga sama kurs dolar. Yang populasi juga kalau misalkan PDB-nya 24.000, populasinya 210.000. Kalau PDB-nya 33.000, populasinya di sekitar 13 juta. Yang beda ini apa? Tapi kan kalau di populasi naik kurvanya Bu, jadi seimbang. Kalau naik PDB-nya naik juga populasinya Bu, jadi linear. Kalau di rata-rata inflasi? Ada yang tidak, ada yang semakin tinggi nilainya semakin turun juga rata-rata inflasinya, ada yang sama Bu. Oke, benar. Berarti kalau dari gambar kita bisa lihat ya, linear itu ketika ada pola
polanya gitu ya. Polanya itu garis lurus nih. Jadi apakah polanya sama nih di setiap data. Jadi misalkan kita lihat perbandingannya PDB dengan populasi. Ini kelihatan sekali gitu ya, apa namanya, pengaruh linearnya. Semakin tinggi PDB-nya, maka semakin tinggi juga populasinya. Sementara kalau kita bandingkan gambaran data antara PDB dengan rata-rata inflasi, ini kita tidak bisa lihat. Semakin tinggi PDB-nya, ada yang rata-rata inflasinya tinggi, ada yang rata-rata inflasinya menurun bahkan gitu ya, ada yang rata-rata inflasinya tetap. Begitu juga dengan kurs dolar. Misalkan ini di PDB total impor ya, sorry, ini total impor. Di total impornya 24.003,3. Nah, itu kurs dolarnya mendekati 0 gitu ya, hanya 3. Sementara di kurs dolar yang di total impornya 46.524 itu ada juga yang kurs dolarnya kecil gitu, bahkan menurun. Ada yang naik sekali nih, misalkan di total impor 33.514, kurs dolarnya hampir mendekati 10.000. Nah, jadi kita tidak bisa melihat polanya, pola linearnya. Kalau di PDB ini ada yang tidak bisa kita lihat pola linearnya, ya. Ada yang nggak sama nih, misalkan di total impor 24.003,3, PDB-nya cuman sekitar 500.000 gitu ya, di bawah 500.000. Sementara yang lainnya gitu ya, semakin tinggi semakin tinggi total impornya, di sini kelihatan garisnya PDB-nya semakin tinggi juga. Kecuali ini nih, yang pokoknya yang data yang di awal dan di akhir gitu ya, total impor di tahun, kalau kita lihat di sini kalau kita lihat gambaran data total impor dengan PDB di tahun 99 sama di tahun 2007 itu polanya berubah gitu ya. Nah, kita nggak tahu nih apakah ini memang datanya benar gitu ya, atau apakah datanya salah gitu. Jadi kalau kita lihat di sini antara total impor dengan PDB, bisa jadi yang tahun 99 dengan 2007 itu adalah data outlier gitu. Jadi dia melenceng nih datanya gitu. Datanya melenceng. Sebenarnya kalau kita asumsikan dari tahun ke tahun sebenarnya polanya pola linear, tapi ada data outlier yang melenceng yang tidak sesuai dengan polanya. Gitu. Tapi kalau kita bandingkan gitu ya, gambaran total impor dengan rata-rata inflasi dan juga total impor dengan kurs dolar, kita nggak bisa langsung menyimpulkan bahwa hubungannya linear karena polanya tidak linear gitu ya. Kalau gitu berarti saya mau nanya, apakah kita bisa membuat model regresi linear berganda dari 4 populasi ini, atau kita cukup ambil misalkan, oh ternyata yang berhubungan linear itu hanya total impor dengan populasi dan PDB, jadi yang lainnya itu kita tidak perlu masukkan gitu, atau kita coba dulu masukkan ke empat-empatnya, kemudian nanti kita uji lagi gitu loh, apakah memang pengaruhnya ada atau tidak. Sebaiknya seperti apa? Saya mau nanya. Sofyan Raditya. Iya, Bu. Nah, menurut kamu, kita sebaiknya membuat model regresi linear bergandanya dengan menggunakan 2 variabel, PDB dan populasi saja, atau kita coba keempat-empatnya, kemudian nanti kita uji lagi, memang benarkah ada pengaruhnya atau tidak? Ada, Bu. Gimana? Ada pengaruhnya, Bu. Ada pengaruhnya. Berarti menurut kamu kita coba semuanya dulu ya? Terus nanti ujinya kalau misalkan gitu kamu sarannya pakai uji T kah? Atau pakai uji F? Uji F, Bu. Uji F? Kenapa gitu?
Kata Sofian uji F. Ya, Sofian. Kenapa? Nggak tahu Ibu uji apa Bu. Nggak tahu. Ya, tadi kamu nyariin uji F, kenapa? Oke. Suaib nih, Suaib tadi mau udah open mic. Kalau menurut kamu, Suaib? Suaib Febriadi, Muhammad Suaib Febri atau Suaib? Atau Muhammad panggilnya? Suaib, Bu. Menurut Suaib, itu mah yang bilang Resa. Suaib, Tidur itu Ibu atau sholat Ibu? salat ya, udah asar ya di sana ya. Iya Bu. Oke, sebentar ya teman-teman. Salwa udah pernah ditanya. Oke, saya tanya Miftah deh, Ul Miftah. Ul Miftah ada? Ul Miftah. Ul Miftah. Kamu tidak ada? Sri Rahmayani. Iya, Bu. Oke, kamu setuju nggak tadi dengan pendapat Sueb? Bukan Sueb, tadi yang saya tanya siapa? Sofyan. Katanya tadi dia modelnya pakai keempat variabelnya. Nah, nanti dia uji dengan uji F. Kamu setuju nggak? Kamu mau pakai 4 variabel atau sebenarnya nggak, Bu, saya cuma mau pakai 2 aja karena cuma 2 yang hubungannya kelihatan secara jelas linear gitu. Atau kamu saya mau pakai 4-4-nya tapi nanti saya ujinya uji T aja. Setuju, Bu. Setuju. Pakai uji TF. Pakai uji F. Kenapa? Supaya lebih akurat, Ibu. Kenapa uji F lebih akurat? Kenapa uji F lebih akurat? Sri? Iya, Bu. Kenapa menurut kamu uji F lebih akurat? Karena tidak aku tahu, Ibu. Oke. Jadi tadi atau ada teman-teman yang mau mengemukakan pendapat? Saya, Bu. Ya, Resa. Coba menurut Resa gimana? Kan kalau dilihat dari yang tadi tuh kan memang disebut Sofia Raditya itu bisa pakai 4. Kemudian untuk pengujiannya itu dia mau pakai pengujian uji F. Kan memang dari uji F itu kita mengetahui bahwa fungsi dari uji F itu mengetahui perbedaan dari hubungannya, Bu. Jadi secara tidak langsung jika kita memakai keempatnya dari hubungan masing-masing ini bisa kita lihat dari mana segi perbedaan yang bisa kita ambil hasilnya, Bu. Oke. Ya, benar, Resa. Makasih, Resa. Ya, Jadi, Bu, sama-sama. makasih. Jadi, kita pakai uji F. Kenapa kita pakai uji F? Tadi kan salah satu. Saya balik ke ini ya, paparan ya. Ini paparan saya kelihatan nggak? Nggak ya? Oke. Tadi di paparan tadi di sini
Tadi kan ada penjelasan gitu ya, kenapa kita mau memeriksa model regresi berganda dengan uji F. Yang pertama, karena bedanya gitu ya antara uji F dengan uji T. Tadi kalau uji T kita uji perubahannya itu, pengaruhnya itu antara satu variabel dengan variabel penjelasnya gitu. Jadi variabel penjelas dengan variabel responnya tapi satu-satu. Jadi kalau misalkan tadi itu kita uji, misalkan kita tetap nih pakai model regresi linear berganda dengan 4 variabelnya gitu ya, dengan variabel PDB, rata-rata inflasi, kurs dolar, dan populasi. Kita pakai 4-4-nya nih, jadi ada 4 peubah penjelas. Kita cari model regresi linearnya dengan variabel total impor. Nah, kalau kita uji dengan uji T, nanti pengujiannya itu kan akan satu-satu gitu ya. Jadi, apakah ada pengaruh antara PDB dengan total impor? Kemudian, apakah ada pengaruh rata-rata inflasi dengan total impor. Nah, satu-satu nih diuji. Kalau kita uji pakai uji T, khawatirnya nanti yang ada hubungannya itu hanya PDB dan populasi saja, karena yang kelihatan pola linearnya itu hanya PDB dan populasi. Sementara tadi kan uji F, ini tuh kita bisa melihat ternyata si PDB, si total impor dengan PDB itu berpengaruh, tapi berpengaruhnya sangat jelas karena ada rata-rata inflasi gitu. Jadi secara bersama-sama gitu ya, kalau satu-satu itu tidak kelihatan pengaruhnya, yang kelihatan pengaruhnya hanya PDB dan total impor. Sementara rata-rata inflasi dan total impor itu kelihatan tidak berpengaruh linear gitu. Tapi kalau kita gabung gitu ya, kalau kita gabung nih rata-rata inflasi dan PDB, ternyata kalau bersama-sama itu mereka mempengaruhi si total impornya. Tapi kalau sendiri-sendiri gitu ya, itu yang kelihatan pengaruhnya hanya PDB gitu. Atau bisa jadi setelah uji F kita lihat ternyata secara bersama-sama rata-rata inflasi dan kurs dolar gitu ya, kalau mereka digabung itu mempengaruhi secara linear si total impor. Walaupun kalau sendiri-sendiri pengaruhnya tidak kelihatan gitu karena polanya tidak kelihatan gitu. Jadi kenapa kita pakai uji F? Nah tadi karena uji F itu kita bisa uji bagaimana pengaruh si variabel respon terhadap variabel penjelasnya, variabel penjelas terhadap variabel responnya secara bersama-sama gitu. Jadi kalau misalkan dua variabel itu secara bersama-sama ternyata mempengaruhi loh, tapi kalau sendiri-sendiri dia tidak mempengaruhi gitu. Tapi kalau dengan uji T, kita tidak bisa melihat perbedaan itu. Jadi kita hanya bisa menguji perubahannya, menguji pengaruhnya itu sendiri-sendiri. Gitu. Oke, nah ini kalau hasilnya ya, kalau ada teman-teman yang mau coba pakai Minitab, jadi kalau pakai Minitab ini ke Menustat, regresi, ada Minitab? Teman-teman pakai Minitab atau SPSS enggak? Enggak ya? Pakai R ya? Pakai R, Bu. Oke, kalau pakai R, bisa bisa cari model regresinya di R. Kalau di Excel, kayaknya belum pernah ngajar Bu, kayak cari model regresinya di RD. Iya, ada yang bisa cari model regresinya di R? Kalau di Excel tuh dia harus pakai Excel dulu aja nggak apa-apa. Oh, ya Mas. Pakai Excel aja dulu. Biar lebih familiar sama Excel dulu. Atau pakai Minitab boleh diperkenalkan sama SPSS juga boleh. Nah, saya belum install Minitab. Oh, iya. Pakai Excel lebih enak kan sudah ada. Oke, pakai Excel aja ya, teman-teman ya. Nah.
Kalau pakai Excel harus nambah. Atau boleh nanti nextnya siapa namanya? Bu Nisa, Iya, Mas. next saja karena udah waktunya udah. Oke. Udah jam 3 ya. Atau dikasih apa namanya tugas buat mereka atau boleh juga di nanti pertemuan selanjutnya dijelaskan mengenai prakteknya gitu. Oke. Bu Nisa. Boleh, Mas. Nanti Ya. saya kasih bahan aja kali ya, menyusul Ya. sore atau besok. Betul, Oke. betul. Sore atau besok nanti saya kasih bahan lewat pakai Excel atau Minitab sudah itu belum? Belajar belum, Mas, kalau pakai Minitab? Kalau Minitab belum ya, belum pernah ya pakai kayaknya. Excel sudah. Iya Pak, belum. Oh, kalau Excel sudah. Ya. Berarti next pakai Excel dulu aja kali ya, Mas ya? Ya, belum. Boleh. Siap. Oke. Berarti nanti saya kasih bahannya dulu untuk contoh yang hari ini. Ya. Biar bisa dicoba sama teman-teman ya di rumah. Oke. Nextnya bisanya kapan lagi nih, Bu Nisa? Nextnya hari Minggu. Bisa nggak, teman-teman? Atau Senin sore? Soalnya besok mau liburan. Oh iya, boleh. Iya, bagaimana? Nanti kesepakati aja ya di grup ya. Kita sepakatin di grup aja ya. Hari apa, Bu? Kalau nggak Minggu siang, Senin sore gitu teman-teman bisa nggak? Kalau mungkin sore tuh Bu, jangan sampai jadwalnya lombaku nanti sampai sore Bu. Oh, kalian ke kampus tiap hari? Enggak juga Bu. Oh. Senin sampai Jumat Bu ke kampus. Senin sampai Jumat. Pulangnya biasanya jam berapa tuh? Sore. Sore. Sore ya? Jam 4-an lagi balik ya? Kalau misalkan jam 5-an gitu lagi pada balik ke rumah ya? Iya Bu. Prefernya waktunya jam berapa kalau sore? Saya ngikut deh. Minggu Bu. Oh Minggu, lebih mau Minggu, hari weekend aja? Iya Bu, hari Minggu saja. Minggu aja? Oke, Iya, Minggu Bu. boleh. Jam berapa? 2. Apa, Berarti jam 1. Jam 1 WIB ya? Di sana jam 2 berarti ya? Iya, Bu. Oke, boleh. Berarti Minggu, Mas. Minggu aja. Siap. Oke. Siap. Siap. Berarti nanti saya update ya, teman-teman ya. Oke. Iya. Nggak apa-apa ya, soalnya Ibu Nisa sibuk banget ini. Maaf ya. Iya, Mas. Ke Ternate, kemana, waduh. Oh, berubah Mina Kalian namanya kalau di mau Mas Hijrah. jalan-jalan keliling Indonesia juga boleh lah nanti jadi staff. Amin. Terus besok saya mau liburan, kalian liburan lah. Iya, siap. Baik. Boleh open kamera semua supaya kita ada apa namanya Iya, Mas. closing.
Oh, Iya. kalau mata kuliah ekonometrika dipanggil Mas Hijrah di Bu. Oh iya, saya kalau di sana Mas. Iya, Mas. Ya, kita dipanggilnya Mas Kalau Hijrah, Mbak Disa gitu. kalau di sini saya Pak Mbak ya. Nisa Oh, ya. Pak. Iya, Mas Kalau di sini Hijrah. tuh ini Bu Nisa. Kalau di sini yang mas-mas itu tukang bakso biasanya. Oh gitu. Tapi tidak mirip jika kita penjual bakso, Pak. Aman itu. Udah mirip 11-12 saja ya. Karena banyak tukang bakso orang Jawa berarti ya di sana Ya, ya. bener. Ya, Di sini banyak yang bikin bakso itu orang Jawa. Oke, sudah ya semua ya. Martinus mana Martinus tadi muncul? Ya, nah yang ganteng-ganteng diperlihatkan lah, yang Ya. cantik-cantik juga diperlihatkan. Oke. Perlihatkanlah. Ya, perbaiki gimana rambutmu, perbaiki backgroundmu, Iya. perbaiki mukamu. Oke, kita hitung ya. 3, 2, 1. Senyum yang lebar. Oke. Baik, terima kasih Bu Nisa sudah Baik, memberikan makasih materi buat Mas. kami. Kirim nanti ke grup Mas. Sudah memberikan materi buat teman-teman di Unsulbar. Terima kasih juga buat program praktisi mengajar yang digagas oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Baik, pertemuan kedua kali ini kita akhiri dulu. Dua di praktisi mengajar kita akhiri. Tapi di ini pertemuan ke-10 Indonesia. Ini sudah pertemuan ke-10. Nah, kalau di praktisi mengajar kita pertemuan kedua. Kita akhiri dulu pada hari ini. Semoga menjadi amal ibadah lah buat Bu Nisa, memberikan ilmu ya, menjadi amal jariah buat Bu Nisa, kemudian menjadi ilmu bagi teman-teman mahasiswa di Unsulbar. Baik, terima kasih Bu Nisa sekali lagi. Mas. Ada penutup Bu Nisa? Sudah cukup dari Sudah, saya. Mungkin oke. nanti kita ketemu minggu depan ya teman-teman. Siap. Saya izin nanti update template-nya.